Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Ditya Distira di channel Matematikawan. Nah, di video kali ini kita akan membahas turunan trigonometri, menentukan turunan ke 2020 dari fungsi Y sama dengan sin X, dan juga rumus umumnya kalau kita nanti disuruh menentukan turunan ke 3000 atau turunan ke 10.000 berapa gitu, itu bisa langsung dengan cepat gitu. Nah, langsung aja kita mulai pembahasannya. Halo anak-anak. Nah, langsung aja bro ya, kita cari turunannya. Pastinya kita nggak mungkin menentukan satu persatu karena butuh waktu yang lama gitu durasinya. Pastinya ada rumus cepatnya atau polanya gitu. Langsung aja kita tentuin polanya, nggak usah lama-lama gitu. Dari turunan ke 1 ya, boleh disimbolin di Y per dx atau Y aksen aja. Saya tulis Y aksen aja. Jadi kita cari Y aksennya, turunan pertamanya, turunan dari sin X, pastinya cos X ya, ada di video saya sebelumnya, gitu dilihat lagi. Kemudian turunan kedua, turunan dari cos X adalah negatif sin X, gitu kan bro ya. Langsung aja, turunan ketiganya kita cari lagi, turunan dari negatif sin X, pastinya negatif cos X gitu. Lalu turunan keempatnya, pakai Romawi ya. Turunan keempatnya, turunan dari negatif cos X adalah positif sin X gitu. Ya kan? Turunan dari negatif cos X adalah positif sin X. Lalu turunan kelimanya apa bro gitu? Turunan kelimanya ya kembali lagi cos X gitu, kembali lagi. Terus berulang gitu. Jadi turunan ke-6 akan sama dengan negatif sin X gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi akan berpola, akan berulang kembali setiap berapa kali? Setiap 4 kali gitu. Jadi setiap 4 kali akan kembali lagi gitu. Setiap 4 kali akan kembali lagi ke sin X. Kembali lagi ke sin X gitu. Jadi kalau turunan ke-8 sin X, turunan ke-12 sin X. Jadi setiap kelipatan 4 akan kembali lagi ke sin X gitu. So, karena kita udah tahu bahwa setiap 4 kali atau kelipatan keempat akan kembali lagi ke sin X, jadi kita bagi aja dengan 4 turunan ke 2020 gitu. Jadi turunan ke 2020, turunan ke 2020 dibagi aja dengan 4 gitu. Jadi 2020 dibagi 4 ternyata habis bro. Berarti akan sama dengan turunan ke 2020 akan sama dengan sin X gitu. Jadi kita simbolin D. Gini ya, di bawah aja. Jadi kita simbolin D 2020 Y per DX 2020, maka 2020 akan kembali lagi dengan sin X gitu. Karena 2020 kelipatan 4, jadi setiap kelipatan 4 akan kembali lagi ke sin X gitu. Gimana kalau gimana kalau ada sisanya gitu? Ya sisanya itu sebagai turunannya gitu. Jadi misalkan gini deh. Jadi misalkan kalau turunan ke 2015 gitu. Kalau turunan ke 2015 dibagi 4 gitu. Misalkan turunan ke 2015 ya. Turunan ke 2015 gitu. Karena 2015 dibagi 4 akan sisa 3, maka turunan ke 2015 akan sama dengan negatif cos X. Gitu. Karena sisanya 3 ini sisanya. Jadi akan kembali lagi ke cos X gitu. Jadi negatif cos X. Jadi akan sama dengan 3-nya itu. Gitu ya. Itu kalau misalkan ada sisanya. Kalau ada sisanya ya sesuaikan dengan urutannya tadi gitu. Kalau sisanya 1 berarti akan sama dengan cos X. Kalau sisanya 2 berarti negatif sin X dan seterusnya gitu. Nah sekarang rumus umumnya bro. Kita tentuin rumus umumnya ya. Rumus umumnya kita lihat nih. Jadi setiap ganjil ternyata akan cos X. Tinggal positif atau negatif gitu. Setiap genap akan sama dengan sin X. Tinggal positif atau negatif lagi. Ya wes, jadi ketika nanti ini ada, saya simbolin D itu ya, turunan ke N itu seperti itu. D pangkat N Y gitu per DX pangkat N akan sama dengan, jadi ini dipartisi gitu. Dipartisi, yes. Ini akan sama dengan cos X. Akan sama dengan sin X tergantung positif atau negatifnya ya. Ini untuk yang N-nya ganjil. Ini yang untuk N-nya ganjil. Ini untuk yang N-nya genap gitu. Nah,
Sekarang tinggal positif atau negatifnya, bro. Positif sama negatifnya. Sekarang lihat nih, kalau turunan pertama itu positif cos X. Kalau turunan ketiga akan sama dengan negatif cos X. Jadi gimana tuh? Jadi gini. Nah, ini pasti negatif 1 pangkatnya. Ini ya. Ini kan positif ya. Supaya positif, ini harus dikali dengan negatif gitu. Loh, tapi kalau ini kembali lagi dong. Ini akan positif dong kalau 3. Ya, ini diakalinnya gini, bro. Dipangkatin N plus 1 per 2. Gitu. Jadi kalau di N plus 1 per 2, misalkan ya, kalau kita cocokin ya. Kalau 3 ditambah 1 dibagi 2, 3 ditambah 1 bagi 2, 4 bagi 2, 2, negatif 1 dipangkatin 2, negatif 1 pangkat 2, positif. Tapi di depannya dikali dengan negatif lagi, gitu. Jadinya negatif cos X. Kalau misalkan 1 ya, 1 ditambah 1 dibagi 2, 1 ya, negatif 1 pangkat 1, negatif dikali minus, positif, jadinya betul. 5 juga begitu nanti, 5 kan positif tuh. 5 ditambah 1 dibagi 2, 5 tambah 1, 6 dibagi 2, 3, negatif 1 pangkat 3 dikali negatif, jadinya positif, dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang di sini, ini pasti negatif 1 dipangkatin dengan N per 2. Ya, dipangkatin N per 2, cocok nggak ya? Karena genap dibagi 2 kan habis ya. Kalau ini ditambah 1 dulu, baru dibagi 2 biar habis gitu. Karena ganjil ditambah 1 kan genap dibagi 2 habis. Kalau ini udah genap, jadi genap dibagi 2 habis. Kita cocokin ya. Berarti ini 2 dibagi 2 habis ya. Negatif 1 pangkat 1 negatif, betul. Ketika 4 dibagi 2 genap masih 2. Negatif 1 pangkat 2 positif gitu. Nah, cocok gitu. Nah, udah ini rumus umumnya. Gitu. Oke, bro. Bisa lah ya. Itu rumus umumnya. Kalau misalkan nentuin nanti turunan ke berapa, kayak turunan ke 7.000 berapa gitu juga bisa. Oke, nah, itu video kita kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang penggunaan turunan, aplikasi turunan, tentang persamaan garis singgung, tentang gradien, tentang fungsi naik, fungsi turun, maksimum minimum, dan selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan dan ciao.